Halo guys, welcome to channel Ramalan Bandar Lampung. Jumpa lagi di channel ini yang selalu membahas tentang ulet Jerman, di spesialis ulet Jerman ya guys ya. Nah ini ulet saya yang berusia 1 minggu ya guys, dari pemisahan. Dia dalam usia 1 minggu kayak gini dia rakus guys. Nah dan kalau medianya sudah mulai habis, kita kasih sedikit aja, kita taburin ya guys ya. Ini kalau sudah berusia 1 minggu dari pemisahan ini, kita bisa takarin kalau memang ulet ini banyak atau dikitnya ya guys ya. Nah gimana bisa menakarinya? Dalam pemberian pakannya, pakan dan minumnya ya guys ya. Kalau dia pemberian kates mudanya, dia berkerumun di kates-katesnya ini tuh sampai dia ada di pinggir-pinggiran ini. Nah, ini udah kita bisa takarin semuanya ini. Kalau dia posisi dia sewaktu panen ini mencapai ya kurang lebih ya 13 sampai 15 ya guys ya. Tapi yang ini ada satu lagi yang memang benar-benar banyak ya guys. Ini saya akan kasih lihat satu lagi. Ini guys. Ini belum terlalu kelihatan, tapi karena dia ada bekas makan kepiknya ini yang sudah mengering ini kelihatan banyak ya guys ya. Nah tapi kalau kita melihatnya dari dia berganti kulit aja guys. Dia kalau sudah berganti kulit seperti ini, kita sudah mulai lumayan enak untuk pembesarannya, peliharanya juga kita nggak pusing ya guys ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan ini ulet Jerman yang baru saya pisahin guys. Nah ini yang baru saya pisahin. Kita coba lihat nih guys. Nah ini produksi awal ya guys ya. Kalau dia produksi awal ini, dia media purnya ini dia berjamur guys. Tapi nggak apa-apa, ini saya juga bersyukur karena dia nggak ada kuman ya guys ya. Dia nggak ada kuman guys. Jadi produksi awal ini ya saya baru kali ini ya berhasil ya guys ya. Biasanya produksi awal itu biasanya saya banyak kuman di media pur ini. Nah pembahasan kita kali ini tentang pembibitan awal ini guys ya, agar kalian bisa ya paham juga, bisa paham lebih mendalam lagi maksud saya. Oke guys. Nah ini barusan saya pindahin ya guys ya. Baru aja tadi. Nih, saya langsung pemberian pakan dia. Oke guys. Nah ini jadi untuk teman-teman kalau memang mau mengikuti arahan dari saya, boleh-boleh saja. Tapi kalau memang kalian nggak mau ya nggak apa-apa ya guys ya. Tapi jangan kalian menyalahkan di channel saya ini, karena di sini saya percobaan aja. Ini produksi awal dari dia jadi kepik ya guys ya. Dari dia jadi kepik itu saya campur jadi satu bertahap, dan menghitamnya pun bertahap. Jadi posisinya saya
produksinya ini jadi dari 1 bulan nih guys ya, sampai 1 bulan ini 4 minggu saya baru pisah. Nah sedangkan yang ada satu lagi ini guys, ini produksi awal juga, ini baru 2 minggu, jadi 2 minggu lagi saya baru pisahin guys. Tapi kalau untuk produksi yang kedua ini mulai produksi yang kedua harus 2 minggu ya guys ya, produksi yang kedua, dan sampai seterusnya itu 2 minggu per 2 minggu ya guys ya. Jadi saya kenapa jangka waktunya sampai 4 minggu, karena dalam 2 minggu itu dan 3 minggu itu hasilnya sedikit. Jadi saya nggak mau ya dengan cuma-cuma ya guys ya. Jadi saya perlama agar ya dia sama besar juga nantinya ini guys. Jadi hasilnya lumayan banyak, jadi nggak sia-sia saya untuk pemanenan dia. Karena nanti kalau kita waktunya 2 minggu atau 3 minggu, 3 minggu aja saya pemisahan kemarin itu hasilnya sedikit guys ya, sedikit bener guys. Itu kemarin nggak sampai 5 kilo kalau nggak salah ya guys ya, mungkin 3 kiloan kemarin. Makanya saya percepat, langsung saya jual yang 3 kilo itu. Ini saya coba untuk 4 minggu ya guys ya. Nah jadi untuk teman-teman kalau memang mau bertanya tentang produksi awal ini, memang sedikit guys ya. Jadi kalau kalian memang mau produksi awal itu banyak ya diperlama, nggak apa-apa. Yang penting media kalian itu masih bagus. Dalam arti medianya jangan sampai ada kuman ya guys ya, seperti gurem gitu guys. Itu pun kalau media kalian pemakaiannya media pur. Nah di sini saya benar-benar medianya pur semua, nggak ada media yang lain-lain lagi. Saya perjelas lagi di sini ya guys ya. Nah, tapi kalian kalau memang produksi awal itu kalian kasih labusium. Nah, kalau untuk media untuk produksi yang kedua kalian kasih kates muda juga nggak apa-apa. Karena dia tidak berpengaruh ya guys ya. Oke guys. Nah, karena kenapa saya memberikan kates muda di produksi yang kedua? Karena labusium itu menurut saya ya mahal ya guys. Jadi untuk awal aja, untuk dia apa ya, kalau bahasa biologinya itu untuk memancing dia guys ya, agar dia bisa bertelur terus menerus. Oke guys, seperti itu aja guys kalau dalam pemikiran saya. Oke, nah di sini kita akan bahas tentang menjawab pertanyaan teman-teman agar ya bisa apa ya, mengambil manfaatnya dari ini semua ya guys ya. Kita akan coba jawab. Bang tolong WA-in saya bang, mau beli ulat Jerman bang. Itu saya sudah balas di situ. Masnya coba WA ke saya aja duluan. Mantap guys. Oke, thank you. Kalau buat jadiin kepompong harus umur berapa bulan? Atau dari ukuran ulat Jerman berapa senti panjangnya? Itu untuk pembibitan menjadikan kepompong dan kumbang itu harus berukuran 6 cm. Dan berumur 3,5 bulan, kalau enggak 4 bulan ya guys ya. Paling bagus itu 4 bulan. Saya menganjurkan di sini kalian jangan lama-lama. Kalau memang ukurannya sudah 6 cm itu kalian bisa jadiin ya guys ya. Jadi jangan terpatok sama umur. Oke guys, semoga kalian bisa paham
Dari telur berapa hari ulet harus diayak, Mas? Dari telur berapa hari? Mungkin ini pertanyaannya apa ya? Itu nih begini. Ini yang baru saya pisahin. Ini saya nggak saya ayak ya guys ya. Tapi kalau dia sudah berusia 3 minggu apa 1 bulan lah guys, medianya akan habis dimakan sama ulet Jerman ini. Ya kita tinggal tambahin pur aja, kita taburin. Dan kalau kotoran dari ulet ini sudah mulai banyak, udah penuh, nah itu baru kita bisa pengayakan. Tapi kalau memang belum begitu penuh ya kita nggak perlu untuk pengayakan. Jadi perkiraan kalian aja, kalau memang itu kotorannya penuh, sudah penuh, kalian tinggal ayak aja ya guys ya. Dan kenapa saya mau mengayak ulet Jerman ini kotorannya, agar dia tidak main di kotorannya, di media dia. Kenapa? Karena nanti kalau kotorannya itu keluar banyak, sedangkan kita pemberian pakannya kan di atas tuh guys. Nah itu dia nggak akan tahu. Ada sebagian yang memang makan bergerombol, nah sebagian dia di bawah, nggak kebagian, jadi dia nggak sama besar ya guys ya. Jadi makanya diusahakan untuk melakukan pengayakan guys. Nah terus kalau memang dia apa ya guys ya, kepenuhan uletnya ini, dia kan sudah mulai membesar guys. Dia mulai membesar. Kalau kepenuhan dalam satu kotak itu harus dibagi. Jadi pemberian pakannya dia kebagian semua, jadi bisa sama rata guys ya. Sama besar, sama rata, pembagian semua. Jadi bisa makan semua guys. Next. Itu ujinya baru pindah kotak ya guys. Medianya sedikit, ulatnya numpuk begitu, gak apa-apa mas. Itu ujinya baru pindah kotak ya guys. Medianya saya baru pembagian ke kotak, pembagian jadi 3 kotak, kadang 2 kotak, kadang 3 kotak ya guys. Kalau dalam penumpukan, coba ya kita lihat, kita cek aja. Ini saya kasih lihat ulatnya karena kita sudah pembahasan di kepik yang baru pemindahan. Nah kita bahas tentang ini juga ya guys ya. Sebentar guys. Nah kita tunjukin yang ulet Jerman yang berusia 2 bulan. Nah seperti ini guys. Ini kurang lebih 5 kilo ya guys ya. 5 kilo. Kadang lebih, ya sepengetahuan saya ini bakalan lebih guys dari 5 kilo. Nih. Ini medianya nggak ada ya guys ya. Medianya nggak ada, ini kelihatan ulet semua guys. Karena saya selalu melakukan pengayakan. Kalau dia kotorannya ini banyak. Karena kalau dia kotorannya itu banyak, dia akan tiba-tiba mati. Terus bukan mati ya guys ya, tiba-tiba ya kotorannya itu basah. Dan dia pun ulet pun takut ya guys ya. Nah dia mengeluarkan cairan, dan kotoran itu basah, nanti tiba-tiba mati lemas gitu guys. Nah jadi jangan sampai, untuk teman-teman ya harus melakukan pengayakan di situ. Di sini ulet Jermannya nggak apa-apa, ini sehat semua ya guys ya. Dari 2 kotak itu saya bagi jadi kurang lebih 6 kotak guys kemarin.
6 kotak, ini sisa ada 2 kotak. 4 kotak saya sudah terjual semua. Ya, untuk hasil, nah nanti saya akan dalam waktu 1 tahun kita akan kasih tunjukkan hasilnya dari ulet ini berapa banyak. Oke guys. Next. Kenapa di usia 3 bulan ulet jadi kanibal ya? Solusinya gimana Kang? Niatnya mau dijadiin indukan setelah 4 bulan. Dia kanibal kalau memang ulet Jerman itu berumuran 3 bulan dia udah malas makan sebenarnya. Untuk kanibal itu dia nggak mungkin ya guys ya. Karena apa ya? Terkecuali dia berumur 1 bulan setengah, terus 2 bulan setengah guys, sampai 2 bulan setengah itu bakalan dia kanibal. Tapi kalau dia ulet Jerman ini berumur 3 bulan, itu 3 bulan setengah sampai 4 bulan dia udah malas makan, dan dia pun nggak mungkin kanibal sebenarnya guys. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Tapi kalau memang masnya ada ulet Jermannya yang memang benar-benar kanibal, ya solusinya itu karena itu kelaparan ya guys ya. Coba penaburan untuk purnya itu, pemberian purnya itu lumayan banyak. Terus pemberian kates muda ya lumayan agak banyak juga, tapi jangan yang matang ya guys ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan benar-benar ya, semoga ini bermanfaat. Kalau kalian memberian makan dan minumnya, kalian jangan memberikan yang matang. Kalau kalian mau memberikan yang lumayan banyak ya guys ya, tapi memberikan yang masih muda. Kalau kalian pemberian pakannya yang banyak, tapi kalau yang matang dia akan membusuk. Kenapa saya kasih yang matang? Karena saya kasih yang sedikit aja. Ini dalam 1 hari perkiraan saya ya ini akan habis ya guys ya. Jadi jangan terlalu banyak kalau yang matang, dia akan busuk ini. Jadi si ulet ini nggak mau makan yang busuk ini, karena sudah kelewat lama. Nanti dalam 1 kotak ini dia membusuk. Oke guys. Nah, jadi untuk teman-teman kalau memang pemberian pakan yang matang ya harus sedikit aja, tapi diperbanyak purnya ini guys ya. Nah, ini yang buat dia nggak kanibal guys. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ya, nggak kanibal lagi ya guys ya. Itu aja. Oke mas. Next. Bang, itu buat semprotnya air dikasih apa ya? Kok botol warna hitam punya saya banyak kumannya? Ini tentang ulat Hongkong saya nggak akan bahas di video saya, tapi saya sudah menjawab di komentarnya. Nyimak aja mas, lanjut sukses, mantap. Oke, thank you mas. Mas, kalau kotak ukuran 40x80 harusnya diisi kepik berapa ya? Punya saya kotaknya ukuran segitu mas. Untuk kotak 40x80 itu dikasih kepiknya yang 500 kepik juga bisa sebenarnya. Itu 500 kepik kalau menurut saya ya sedikit ya guys ya. 500 kepik. Perbedaannya ya nanti kalau anaknya sudah mulai membesar seperti ini, itu pembagian ulet Jermannya itu bisa, kalau saya ini 3 kotak ya guys ya, yang ukuran 60x80. Tapi kalau yang ukuran 60 itu bisa 5 kotak kan guys. Nah, itu bedanya. Tapi kalau untuk kotak untuk produksi itu nggak ada masalah, karena nanti seperti ini guys.
Ini misalnya aja guys ya. Ini yang berukuran 60 kali 80 punya saya. Nah itu masih banyak yang plong juga ya guys ya. Jadi dalam produksi mau kotak kalian sekecil apa nggak ada masalah, karena apa ya, yang bermasalah itu dari anakannya ini nanti dalam pemanenan gitu guys. Dalam pembagiannya, jadi pembagiannya itu kalau kotak kalian separuh dari ini itu bisa 10 kotak. Jadi untuk pemberian pakannya kalian ngangkat ya, itu yang membuat kerjaan kita makan waktu dan capek juga ya guys ya. Nah itu permasalahan dari situ aja sebenarnya guys. Next, kalau harga kepiknya per ekor berapa bosku? Di sini saya tidak menjual kepik, jadi saya minta maaf. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi bahwa saya di sini untuk mengajak kalian berbudaya, untuk mengajak kalian menghasilkan keuntungan di berbudaya oleh Jerman ini ya guys ya. Jadi kalau kalian untuk beli ulet kepiknya itu kalian tidak akan bisa apa ya, dalam berbudaya ulet Jerman ini susah kalau untuk berhasil guys. Jadi agar kalian bisa berhasil di budidaya ulet Jerman ini, kalian benar-benar dari uletnya guys. Jadi kalian bisa tahu susah gampangnya itu seperti apa. Nanti kalau memang kalian beli kepik apa ya, kalau menurut saya itu rugi juga ya guys ya. Kalian beli kepik, nanti kepiknya itu kalau kalian belum begitu paham ya mati. Sedangkan kepik itu 500 kepik ya 500.000 lebih ya guys ya, kurang lebih. Jadi kalau kalian 500.000, kalau kalian beli ulet Jerman ini nggak sampai 100.000, itu perbandingannya. Terkecuali kalian berbudayanya itu apa ya, nggak mencari keuntungan guys, mau coba-coba aja. Nah, itu udah beda lagi ya guys ya. Nah di sini saya mengajak kalian berbudaya ulet Jerman ini, bukan saya mau menjual kepik. Saya nggak jual kepik, saya menjual ulet Jermannya aja di daerah dekat lokasi saya ini. Oke guys. Nah untuk teman-teman, saya sarankan jangan beli kepik. Oke? Karena beli kepik itu akan kalian rugi, bukan untung ya guys ya. Ini pertanyaan kita sudah mulai habis. Nah, kalau memang teman-teman belum subscribe, saya mohon subscribe, bantu channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi, agar bisa memotivasi teman-teman dalam berbudaya ulet Jerman ini ya guys ya, akan mendapatkan keuntungan dari ulet Jerman ini guys ya. Semoga berhasil. Tonton terus videonya, semoga bisa bermanfaat, benar-benar bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke guys, thank you.